Karena kalau yang generasi gitu ya. sekarang mau kita benerin udah susah ya kayaknya ya. Yeay, kembali lagi di podcast MBC Muda Berbagi Cerita. Hari ini kita konsepnya agak beda aja, Pe. Konsepnya agak Rumpino Secret ya. Iya nih, pakai sofa-sofa nih. Pakai sofa-sofa. Atau brownies. Iya. Ini bentar lagi ada Igun. Iya, aduh. Bentar lagi ada Igun. Kenapa kita mau kayak gini ngasih ini aja kali ya, refreshment kali ya. Jadi Betul. dari kontennya tuh jadi nggak duduk-duduk banget, nggak serius-serius banget gitu. Alasan sebenarnya tim kita malas nyeting di Iya, sana. malas nyeting sih sebenarnya. Jadi, Iya. ya udah pindah sini lah. Karena yang nyeting sebenarnya kita juga. Kan kita palu gada. Betul. Kita produser, kita host, kita director, kita semua lah pokoknya Iya. di sini. Ini kenapa jadi curhat dia? Iya. Iya. Emang harus Siapa sih JBJB? Sorry. Belum dikenalin. Gimana sih? Nah, hari ini tamunya spesial, Jap. Karena kalau yang kemarin-kemarin kita kan ngomonginnya soal masa muda. Masa muda, tapi jangan terlalu kerasa spesial karena kita setiap episode bilang Ya, gitu. kita spesial. Pokoknya kita tiap episode, hari ini tamunya spesial. Spesial banget. Saya bisa nggak jadi nggak sih? Aduh. Gitu. Hari ini tamunya ini menarik karena kalau misalnya episode kemarin kita ngomonginnya tuh tentang masa muda, terus mimpi-mimpi masa muda dan Maksudnya lain-lain. apa masa tua apa gimana sih? Nah, tapi ini benar juga. Ini ngomongin tentang future. Future. Dan lebih spesifik Oke. lagi tentang future parents. Waduh, berat. Mungkin langsung aja Jap kenalin nih kita ada siapa hari ini. Selamat datang Ibu Mahari. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima Ini kasih ya. Mutiara Maharini, alumni dari Psikologi UI angkatan 2015 15. dan saat ini sedang menjalani pendidikan psikologi klinis di Universitas Indonesia. Luar Sebelum biasa. masuk, gue inget banget Mahari sempat viral Jap. Hah? Karena waktu itu di TikTok sih gue ngeliatnya. Wow. Oh iya, Jadi- kebucinan itu ya. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu Iya. ada satu host namanya gue juga respect sama hostnya Iya. namanya Mas Jerry Arvino. Nanti kenalan ya. Ya nanti kenalan kalau datang nanti kenalan. Inspirasiku juga. Inspirasi juga. Mas Jerry ini host khusus untuk olahraga ya Ya. kan. Nah, kalau nggak salah pas kemarin S2 ya Mari. Iya, Mas Jerry komunikasi S2. Terus kisah cinta mereka dijadiin jurnal Jap. Selama 2 tahun aku bikin jurnal tentang kita. Dibuatnya kapan, weh? Typo. Iya luar biasa itu. Luar biasa teman-teman Luar bisa cari biasa. videonya di TikTok. Cinta satu loh. Iya. Waduh. Itu mungkin jauh lebih mudah kali ya Iya. dibandingkan bikin jurnal yang sebenarnya. Sebenarnya. Jadi Pertanyaan gue yang revisi siapa? bimbingan di bawah siapa itu? Jujur Pak, ini- saja saya sih. Ini masih typo. Yang ini masih typo. Oke. Iya. Jadi gitu teman-teman. Tapi mungkin kita akan langsung lebih jauh Jap Iya. ngomongin soal si future parents ya Oh, itu. bukan soal jurnalnya. Bukan soal jurnal ya. Jadi gini loh, sebenarnya itu nyambung. Oh, itu Karena kalau nyambung. kita mau jadi Gimana? future parents, Heeh. maka kita harus punya pasangan dong ya. Oh betul. Kita kebetulan bukan Bener, hermaprodit iya, ya, iya. bukan amuba Bukan, membelah bukan. diri ya. Gak bisa. Bener. Iya. Bukan iya. vegetatif gitu Iya, ya. iya, Regeneratif. Oke. Jadi Jadi ini gue terasa Apa? terserang gitu ya, dan karena di antara mereka berdua gue yang belum punya tapi pasangan. kan lu Jadi prestasinya udah banyak Jap. tolong kontak gue. Tapi ada sih kayak bayi tabung gitu, ada sih. Oh iya. Sumpah gue sempat berpikir itu loh. Kayak nggak ada ini mau. Jadi tuh katanya nih sorry ya out of topic ya, katanya tuh sperma di usia kita tuh yang paling Prima. gesit gitu, paling prima gitu. Iya. Jadi kayak apakah gue tabung dulu ini si gesit ini ya? Jadi, supaya sat gitu loh pada saat nanti di bawah waktunya Yeah. dia siap gitu loh. Iya. Bener Gitu. sih. Bener sih. Out of topic. Tapi itu topik yang lain ya. Iya, Karena iya. mungkin kita akan mau lebih dive deeper lagi ke Iya. soal si projectnya Mahari ini. Iya. Gue kebetulan pernah masuk Jap di projectnya. Ya, gue juga. Teman-teman bisa cek Jangan di Instagramnya. sombong, gue dia. juga. Mujab juga pernah. Parents Project. At Future Di Parents sini. Project. Iya. Iya. Swipe up. Swipe Nggak up. tahu kemana. Yang melandasi Apa sih yang memotivasi lu iya, deh? dan memotivasi Iya. lu bikin Oke, itu. oke. Jadi sebenarnya Future Parents Project tuh dibuat di akhir tahun
2018. Nah kalau kita mengingat-ingat tahun 2018 itu tuh belum hits nih, belum viral nih ngomongin tentang toxic parenting, Ya, mental health, mental gitu, health ya. gitu. Belum ya, belum ya, Iya, belum gitu ya. Masih pada sakit di situ. Masih sakit semua. Jadi di tahun itu tuh aku sama beberapa temanku di psikologi UI itu kita tuh lagi belajar psikologi kan. Terus kita mulai sadar nih kayak wah ternyata ya buat menjadi seorang individu yang sehat itu tuh susah banget sih. Kayak kita sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Termasuk selain faktor genetik ada faktor lingkungan dan juga ada cara kita dibesarkan. Itu tuh kayak misalnya ada gangguan depresi, gangguan bipolar, gangguan apa. Semuanya tuh ada kaitannya sama parenting yang kita dapatkan. Ada nature, ada nurture. Betul, Ada betul. nature, ada nurture. Iya, iya, Benar. iya. Udah pinter ya Bang ya. Saya udah. Oh udah akhirnya- belajar jurnalnya dulu. Udah belajar jurnal yang tadi. Iya, bener. Terus. Lanjut. Akhirnya karena anak psikologi itu hobi dicurhatin ya. Ini kayak abis ini lihat aja. Ini Bang Mujab bakal kayak gue mau curhat dong. Curhat Pasti dong. abis pasti Mumpung kayak masih gitu, gratis gitu ya. Mumpung ada ya. Mumpung Pasti masih kayak gratis. Gitu. Akhirnya tuh lama-lama jadi kayak connecting the dots kayak temen gue yang nggak pede banget ternyata dia ada cerita misalnya orang tuanya dulu nggak pernah apresiasi dia gitu atau misalnya temen gue nih yang hobi selingkuh atau diselingkuhin ternyata bahkan orang tuanya itu juga kayak gitu. Oh, Lama-lama kita contoh jadi ya. kayak ada apa sih ini gitu kan. Ya, Dan ya. kita jadi tertarik buat belajar lebih lanjut lagi. Oke. Terus kalau misalnya anak muda lagi kuliah nih kayak Bang Mujab dulu ya kan kayak saya ingin membangun generasi Indonesia yang lebih baik. Itu apa yang tuh lebih analisanya maju, tuh? Gitu ya. generasi emas. Gitu ya. Iya. Nah akhirnya kita sadar sebenarnya gimana sih caranya mau bangun generasi yang lebih baik Iya, gitu. iya. Apakah itu dengan cara apa gitu ya kan kalau dari presiden dari menteri selalu ngomong pendidikan. Dan yang kita sadar apa sih pendidikan yang paling lama dan paling penting yang kita dapetin? Apakah SD, SMP, SMA? K-12 kalau bahasa itu ya K-12 Apa bukan tuh? sih? K-12 tuh dari SD sampai SMA 12 tahun. Iya gak sih? Oh ya, lu Oke, bukan ya. bukan ya? Bukan. Inggris banget sih nggak sih kayak emang so kamu Inggris. jaksel Kan gue baru banget. dari Pare. Oh oke. Kamu Gua- Inggris. Iya. Kan gue baru dari Pare nih. Iya. Ya masa. Oke. Intinya pendidikan terlama dan terpenting yang kita dapetin itu bukan sekolah formal sebenarnya, Oke. tapi pendidikan dari orang tua kita. keluarga Dari kita lahir Betul. sampai sekarang bahkan Iya, iya. kan gitu. Pendidikan tentang nilai-nilai yang paling penting, gimana cara menjalankan hidup, Iya. gimana cara berkomunikasi itu semua kita belajar sebenarnya dari orang tua kita. I see. Dan di awal kehidupan kita tuh nggak punya opsi ya belajarnya mau dari orang tua yang mana, Iya, kita nggak bisa seleksi milih guru gitu dulu ya. gitu, nggak bisa milih. Akhirnya ya jadinya banyak banget faktor kepribadian ataupun faktor-faktor lainnya yang disebabkan oleh cara parenting orang tua kita dulu. Terus gimana cara kita mau bikin generasi yang lebih baik? Ya orang tuanya dibenerin, orang tuanya nih ditingkatin, di-upgrade nih skills parentingnya supaya Oke. generasi berikutnya itu lebih mantep lagi. Gitu. Oke. Ini visi jangka panjang ya untuk Iya. membangun generasi bangsa. Karena kalau kedepannya yang gitu generasi ya. sekarang mau kita benerin udah susah ya kayaknya Iya, ya. iya. Lebih baik kita aja yang belajar buat jadi orang tua tua yang lebih yang baik. Luar biasa. Lu bayangin Jap, generasi kita jadi orang tua nih, ya kan? Iya. Anak kita lagi ke Bali. Mau kemana nak? Mau healing. Ya. Waduh. Mama mendukung keputusan Mama kamu. mendukung keputusan kamu. Keputusan kamu. Tapi jangan lupa kerja. Jangan lupa ya healing butuh duit Enggak, ya. Iya. dia bang kamu jangan lupa kerja tapi jangan lupa work life balance ya. Oke. Iya, iya. Beda. Kamu jangan sampai bergaul sama lingkungan yang toksik ya. Iya, iya. Jadi kita bisa memberikan nasihat-nasihat terkait dengan kita kan udah Apa? ini penuh banget dengan pendidikan mental health ya, Betul. terutama dari sosial media kan. Iya, iya. Jadi harapannya nggak cuma kita baca doang, tapi kita juga bisa belajar dari hal tersebut dan kemudian Dan dipraktekin. ketika Ya, kita jadi setuju orang gue, tua nanti. dipraktekin. Gitu. Yes. Iya. Oke. Gue nggak tahu sih Mahari, apakah mungkin memang lo ada landasan juga dari dan gue nggak tahu lo mau share apa enggak. Nanti ini bisa di-cut juga. Iya, iya. Apakah lo ada kayak landasan karena misalnya dari keluarga lo kah, atau itu yang akhirnya lo kayaknya gue harus buat ini deh gitu, atau lo justru merasakan cinta kasih orang tua lo yang penuh, lo mungkin lahir dari privilege-nya, mungkin privilege-nya adalah dapat kasih sayang gitu loh. Kalau Rafathar kan privilege-nya uang dan kasih sayang. Iya, dan bayi yang baru lahir. Iya, baby R ya. Baby R ya. Mungkin pada saat episode ini keluar namanya udah lengkap Iya. ya. Namanya siapa ya? Tebak-tebakan. Tebak-tebakannya. Silakan nanti. Nanti ya boleh di sini ya tebak-tebakan. Dapat Baby GoPay R dari siapa? Dari Bantet. gue. Tapi gimana? Lo apakah landasannya mungkin orang tua lo kenapa, atau Ya. lu justru merasakan itu privilege kasih sayang dan akhirnya Asik. kayak gue harus ini nih, Oke. ngebuat ini gitu loh. Gue pengen bikin
orang-orang tuh biar sadar nanti siapapun jadi orang tua tuh lo harus jadi orang tua yang baik lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke yang kedua sih. Oke. Jadi alhamdulillahnya privilege yang gue dapatkan ini bukan terlalu berbentuk harta sih ya, tapi lebih ke orang tua yang ambis dalam belajar terkait dengan parenting. Dan ini sebenarnya nyambung sama tadi yang agak keluar topik di awal itu tentang bayi tabung. Jadi sebenarnya gue sendiri ini bayi tabung. Karena dulu orang tua gue itu susah banget untuk punya anak. Tapi mereka pengen banget punya anak. Jadi kebayang ya. Ini anak satu-satunya? Enggak, anak kedua sebenarnya. Tapi yang pertama pun udah susah. Jadi beda 7 tahun. Beda 7 tahun, oke. Nah akhirnya sepanjang 7 tahun itu kan mereka pengen banget punya anak kedua gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak life goals mereka tuh bukan cuma karir, tapi emang pengen jadi orang tua, pengen punya anak gitu. Nah akhirnya selama 7 tahun itu mereka kan banyak belajar, banyak baca buku tentang parenting. Ini bukan kayak sekarang ya, buka HP langsung ada tentang parenting. Zaman dulu ya harus baca buku, harus ikut training dan lain-lain. Dan akhirnya di situ mereka belajar sampai ternyata alhamdulillah dari bayi tabungnya ada hasilnya gitu ya. Dan mereka sangat menseriuskan gitu yang namanya parenting. Dan kebetulan karena dulu gue tuh lahir pas nyokap gue lagi studi di luar. Di mana kalau boleh tahu? Di US. Wih keren. Jadi lu tanggal lahirnya US gitu? Iya, jadi kebalik. Seru banget. Bulannya di depan. Iya lu berarti di mana? US? Di Maryland. Di Maryland. Seru banget. Jadi itu sebelah Purwakarta aja. Ini sering diomongin sama guru SD lu gak sih kayak? Apa? Oh ini lahir di Maryland. Maryland. Terus langsung dipikir orang kaya, padahal saya itu pakai beasiswa di sana ya. Kayak gue kan, aduh Tegal. Enggak, Tegal bagus kok. Bagus. Tegal lu kalau ke US nih nggak ada nih Tugu Poci tuh nggak ada. Nggak ada Tegal gitu. Oke lanjut. Pas lagi di sana. Dan di sana itu ya jelas lebih maju ya terkait dengan mental health dan pendidikan parenting. Jadi banyak belajar di sana dan bahkan termasuk kakak gue nih pas gue mau dilahirin itu ada les cara menjadi kakak yang baik. Ada pra punya anak. Kalau sekarang kan ada pranikah, Jap. Di sana ada pra punya anak. Bahkan pra punya adik. Iya. Kalau nyokap gue tuh bisnisnya banyak ya. Bisnisnya banyak. Kalau orang tua zaman dulu tuh baca bukunya What to Expect When You Are Expecting. Itu dia yang nyokap gue baca. Itu ada buku itu. Benar. Gitu. Itu persis yang nyokap gue baca dulu. Dan masih ada nggak sih bukunya? Kayaknya sih masih ada. Udah Masih relate ke bahasa Indonesia. Silakan bisa dibeli. Nah akhirnya ya udah dari situ mereka jadi ambis sama parenting dan akhirnya karena gue merasa ya gue nggak ngerasa apa-apa ya karena kan gue taunya orang tua emang kayak gini, emang yang mau dengerin curhatan lu, memvalidasi perasaan lu gitu-gitu kan. Sampai akhirnya pas gue SMP tuh gue inget gue tuh suka dengerin curhatan orang kan. Terus gue mulai denger orang tua yang lain pada ngadi-ngadi ya gitu ya. Ada yang selingkuh lah, ada yang kekerasan lah. Orang tua yang lain kayak Anu gitu ya. Lu dulu gak nonton sinetron? Kan sinetron kan bayangan orang tua kan rata-rata jelek semua kan ya. Nah itu dia mungkin karena parenting yang baik ya. Gue tuh gak pernah dikasih nonton sinetron. Jadi akhirnya bagus, lebih banyak baca buku atau nonton-nonton yang lain. Berarti pas SMP lu tuh mikir kayak orang tua temen lu tuh harusnya kayak orang tua lu gitu ya. Iya mikirnya kayak gitu gak sih? Imajinasi lu cuma satu gitu ya. Kayak akhirnya gue keluar nih dari bubble gue gitu. Gue melihat ternyata dunia tuh gak seindah yang sama ini gue alami gitu. Karena bagi gue orang tua gue tuh bener-bener kayak sahabat gue gitu kan. Akhirnya di situ gue sadar kok nggak kayak gue jadi merasa gue beruntung banget ya gitu kan, gue nggak milih juga ya orang tua gue siapa, nggak bisa milih juga. Benar, dan di situ gue kayak kasihan banget sama teman-teman gue bisa ngeliat betapa mereka menderita dan gue mikir apa yang bisa gue lakuin ya. Seenggaknya awalnya gue belajar psikologi dulu, masuk psikologi ya udah. Itu yang akhirnya motivasi lo buat masuk psikologi. Yes, termasuk ya banyak motivasinya. Terus habis itu dari psikologi apa yang bisa kita lakuin, ya udah kita mulai ningkatin awareness aja ke orang-orang untuk belajar dulu sebelum jadi orang tua, supaya jangan ada lagi deh nih anak-anak hasil dari didikan yang kurang ideal ya, yang apalagi masih ada kekerasan dan masih ada berbagai macam hal yang bisa menyebabkan banyak trauma ke anak itu. Oke. Jadi kalau yang mau nikah nih jangan kerjaannya lu ngecek Bright Story terus. Atau memeriksa apakah hashtag ini udah dipakai atau enggak gitu. Hashtag lu gak menentukan kebahagiaan anak lu. Ataupun rumah tangga lu. Tapi kalau ada hashtag boleh lo kasih tau aku. Oke. Tapi on a more serious note, mungkin emang Indonesia, mungkin negara kita tuh apa ya, berbeda dengan negara lainnya, Jap. Kita tuh sangat suka dengan yang namanya pernikahan. Itu menjadi hot topic ketika kita di keluarga dan gitu-gitu. Tapi when it comes to ngomongin afterlife after marriage life, yang belum jadi diskursus banyak. Belum jadi diskursus banyak Lebih gitu. baik preparing for the marriage dibandingkan preparing for the wedding.
Ya. Tuh preparing Goal for of the the day. marriage daripada for the wedding tuh. Iya. Lu nggak perlu tuh di mana di plaza di mana. Ya tapi kalau ada duit sih nggak apa-apa. Nggak ya. apa-apa. Gitu. Kalau ada duit nggak apa-apa gitu-gitu. Tapi gue juga penasaran juga sih Mahari. Apakah maksudnya gini, itu kan lebih mempersiapkan mental orang tua. Yeah. But Yeah. tapi kan sekarang juga pemerintah tuh dari mungkin sejak zaman 90-an kebetulan nyokap gue KB Jap. Oke. Jadi keluarga berencana dan gue emang cuma berdua di rumah karena memang bokap nyokap gue waktu itu kayak udah ngelihat dari segi makronya lah, kayak ini penduduk makin banyak dan Yeah. lain-lain. Jadi kayak menurut gue itu cara yang paling ya setidaknya tidak egois lah gitu. Apakah lu turut menyuarakan itu juga Tapi gitu? sebenarnya kan KB itu nggak ada hubungannya dengan bagaimana bangun keluarga yang baik kan. Waktu itu pemerintah cuma mikir, oh karena penduduknya banyak, Iya. terus kemudian pangannya semakin Duitnya terbatas, Iya. jadi ditekan Tapi gitu. menurut gue Jap, kalau anak lu banyak, Iya. gue sebagai orang tua nih ya, Iya. gue bisa nggak ya berlaku adil ke semua? Tapi dulu kan ada idiom yang bilang bahwa banyak anak banyak rezeki. rezeki. Jadi sebenarnya menurut gua program KB ini serius banget ya. Program KB itu nggak diputuskan untuk tadi memikirkan Oke. soal kehidupan rumah tangga, bagaimana mengasuh anak dan seterusnya, tapi lebih kayak Lebih ya untuk- menekan Tapi jumlah penduduk. sebenarnya tuh in one gak sih jatuhnya? Jatuhnya tuh in one Jatuhnya gitu. tuh in one, walaupun mungkin tujuan awalnya praktis ya, Iya. lebih ke Oke. situ. Iya. Tapi ternyata ada lagi loh dampaknya bahwa ternyata betul. ketika kita punya lebih banyak persiapan finansial tentunya untuk Iya. 2 anak dibandingkan 10 anak Iya. gitu ya. Kita juga punya lebih banyak waktu, lebih banyak Iya. energi. Iya. Ya seharusnya sih ya anaknya bisa merasakan pendidikan parenting yang lebih baik. Iya. Tapi 2 anak sih menurut gua ideal ya. Ideal Ideal. Pak, ideal. Paling enggak punya teman gitu ya. Punya teman, karena gue tuh anak tunggal, Ted. Oh, lu anak ini tunggal. curhat. Jadi Oh, ini anak tunggal. curhat. Jadi Tuh kan, sepi Anak tunggal. banget Selesai hidup jadi gue curhat. gitu ya. bontot. Gue sama Hari bontot berarti. Kita bontot ya berdua. Yes. Iya. Iya, gue anak tunggal sehingga ya mungkin akhirnya ngaruh juga ke bagaimana gue dibesarkan kan. Iya. Gue nggak dimanja, tapi gue kayak banyak dikasih tanggung jawab sama orang tua gue. Bahkan gue sejak SMP itu gue udah bikin rekening bank untuk ngelola keuangan gue sendiri. Sejak kelas 1 SMP. Financial planning sejak Iya. dini. Iya itu jadi, dan gue akhirnya sejujurnya nggak terlalu dekat sama keluarga karena jadi rumah sepi kan. Jadi gue lebih banyak main di luar. Benar-benar. Untuk nyari. Lu explore di luar Iya, nyari. gitu ya. Makanya gue suka berkomunitas, suka organisasi ya mungkin karena Satset. gitu ya. Ini gue sebenarnya pengen discuss nih Oke, sama oke, Mbak Karin oke, nih oke. soal love language kan. Iya. Iya. Gue pernah tes nih yang love language di internet dan peringkat pertama itu soal word of affirmation, terus kemudian yang kedua soal gift. Kamu hebat Jap. Iya. Bang Mujib tuh keren banget deh bisa nyari Iya, love keren language banget. kayak gitu. Tapi sudah ngasih hadiah. Iya, terus akhirnya gue coba discuss ya sama temen Iya. gue yang ngerti. Memang dengan ini buat catatan ya, gue dari Broken Home. Jadi dia akhirnya mengafirmasi hasil love language gue karena ya mungkin karena lo nggak banyak quality time dengan keluarga, jadi lu nggak ngerasa itu sebagai yang penting. hal yang penting gitu loh. Sedangkan lu sebagai anak tunggal yang dibebani banyak tanggung jawab gitu ya, lu lebih butuh diafirmasi, lebih butuh kayak dikuatkan dan seterusnya. Diberi hadiah. Iya. Makanya Iya, gue tuh iya, iya. sebenarnya misal nih gue waktu itu, sekarang gue jomblo ya, pas gue pacaran gue nggak banyak physical touch gitu. Oh, Karena haram kan? Satu. iya satu ya. Satu. Maksudnya physical touch tuh gak harus yang macam-macam ya anyway ya, kayak pegangan tangan gitu. Karena gue gak ngerasa itu sebagai love language Yeah. gitu. Quality time juga gue juga gak ngerasa sebagai love language. Jadi mungkin yang membuat hubungan gue gak berhasil ya selama ini oke, karena ya oke. tadi perbedaan love language gitu-gitu, dan Yeah. ini juga dipengaruhi sama pendidikan keluarga gue. Oke. Menarik, Gimana menarik. menurut lo? Menurut lu gimana? Hubungan sama love language pada Iya. saat kita dewasa dengan bagaimana orang tua tuh mendidik kita. Yes, sebenarnya itu sangat terkait sih ya. Tapi terkaitnya tuh nggak melulu kayak kasusnya Bang Mujab. Kayak kadang-kadang, oke, kita dulu misalnya akan merasa disayang ketika kita dikasih pujian atau dikasih hadiah. Tapi ada juga orang-orang yang dulu saking nggak pernah menerima quality time ataupun physical touch, Dia nyari. justru love language utamanya jadi itu. Iya, iya, Aku iya. akan ngerasa sangat disayang kalau ada orang yang ngasih Iya, aku quality iya, time, iya. karena dulu nggak pernah ada yang ngasih itu ke aku. Jadi bisa dua opsi sih Iya. sebenarnya gitu. Dan Sama orang tua gue juga sebenarnya nggak pernah muji gue. Oh nggak pernah muncul Jap. kan? Gue tuh kayak misalnya gue tuh sampai dulu tuh kayak protes ke diri sendiri ya. Apalagi Misalnya, harus aku lakukan. no kayak
gue kan pulang sekolah itu jarang langsung pulang ke rumah kan. Gue numpang makan di rumah teman gue, numpang main, parasit banget ya. Dan gue ngeliat, orang tua teman gue tuh bahkan bukain buku PR-nya teman gue untuk ngeliat nilai teman gue tuh berapa, terus ada PR apa. Sedangkan gue nggak pernah digituin. Untung gue pintar gitu. Kalau enggak mungkin gue sebadung-badungnya kan, karena orang tua gue nggak yang Dan lo bisa aja nyalahin itu gitu kan. Bisa aja nyalahin itu. Dan mungkin ya tadi ya gue lebih nyari afirmasi ya, karena gue dulu jarang dapat afirmasi itu gitu. Walaupun gue ranking 1, gue juara lomba ini dan seterusnya, pas SD sampai sekarang gue jarang dapat pujian. Dan bahkan orang tua gue tuh kalau misal tetangga bilang nih, pinter ya, enggak kok biasa aja dia. Oh justru malah gitu. ini. Iya. Oke. Ini bukannya menjelekan orang tua, tapi ini gue menyambungkan konteks love language gue yang sekarang dengan yang tadi latar belakang keluarga. Dan aku pengen ini sih klarifikasi gitu ya. Kita tuh bukan sama sekali mau nyalahin orang tua kita dulu atau lain-lain, karena emang beda zaman. Zaman dulu belajar parenting itu susah gitu ya. Tadi misalnya orang tua aku bisa kayak gitu, ya itu privilege mereka gitu kan, bisa punya buku, punya akses ke sana dan lain-lain. Tapi buat banyak orang tua mau belajar dari mana? Paling belajar dari kakek neneknya kan, kakek nenek kita gitu kan. Yang bisa jadi mereka sendiri itu korban dari parenting yang kurang baik juga. Atau bisa jadi kan hubungan mertua dan menantu nggak tentu baik kan. Jadi emang tanggung jawabnya ada di kita nih, yang udah punya akses informasi dengan mudah, bisa belajar parenting, bisa nonton di YouTube, bisa apapun. Jadi kalau kita nggak belajar, ya itu berarti salah kita. Salah, betul. Tadi gue tuh ada satu poin yang mau gue inin. It's about marriage and having a family. Itu it's mentally, physically and financially itu berat. Soalnya ini berat financial banget. Waktu itu Tirto, nanti mungkin ada potongan gambarnya. Tirto tuh waktu itu ngasih kayak satu gambaran kalau lu mau ngebesarin anak sampai umur setidaknya kuliah tuh lu kira-kira butuh biaya nggak ratus juta aja, miliar. Miliar. And it's heavy gitu. Kalau misalnya belum lagi kalau lu sekolah mau di Cikal. Nah, kebetulan nanti anak gue mau gue ini sekolahin kurikulum IB. Itu lebih miliar lagi. KPR bisa nggak ya kayak gitu ya? Iya. So like anak gue nanti kayak mom like that like kayak, tapi gue pengen anak gue sekolah IB cuma nanti dia bisa nongkrong. Jadi dia act local think global. Aduh. Kata anaknya masih bening gitu ya. Berat juga hidup gue. Sama anyway ini lu inget-inget pertanyaan lu, gue mau kayak nyela sebentar. Jadi ada teman gue yang dia mau daftarin anaknya buat sekolah SD di salah satu SD swasta di tahun 2025. Dan udah antrian ke berapa? 219. Astagfirullah. Dia udah daftar sekarang. Ini anaknya udah lahir belum? Udah. Dia mau daftar ke SD 2025 udah 219 gitu. Apakah gue harus mendaftar sekarang gitu ya? Dengan belum punya istri atau belum punya anak gitu. Tapi ini agak jauh tapi nyambung sebenarnya. Tapi ini jadi suatu fenomena karena bahkan di Cina ya. Aku lupa di Cina atau di Jepang. Pokoknya pernah baca kalau misalnya ada anak nggak masuk TK unggulan, dia udah pasti karirnya akan biasa-biasa aja. TK unggulan. Dan akhirnya ini menyebabkan banyak banget orang yang jadi nggak produktif dan jatuhnya banyak yang ngalamin gangguan kesehatan mental di sana. Buset. Karena saking kompetitifnya. Atau dia udah terstereotip kalau lu nggak TK unggulan berarti lu nggak punya masa depan atau susah, gimana? Iya. Tapi emang beneran secara struktur itu susah gitu loh. Kayak misalnya kita ngeliat anak UI ya. Iya, anak UI dari seluruh Indonesia ada. Tapi susah kan? Misalnya anak Jakarta jauh lebih gampang kan masuk ke UI. Betul sekali. Gue sebagai anak daerah. Kalau negeri unggulan jauh lebih gampang betul. Jadi kayak gitu loh. Jadi probabilitasnya semakin kecil ya gimana kita nggak ngerasa kurang gitu kan. Yang makanya nanti gue anak gue di Lab Sky atau boleh. Itu bisa gak sih minta disponsorin gitu ya? Boleh ya, padahal itu punya UNJ. Kenapa kita promote di podcast ini? Tapi pokoknya anak gue pengen kuliahnya UI. Ntar SD-nya ya sampai SMA IB. Tapi kalau aku maunya jadi selebgram gimana? Waduh, bisa itu mungkin jadi satu another thing gitu, karena pendidikan kita juga makin beragam, internet makin cepat, otomatis pendidikan lo mau belajar apapun jadi cepet. Dan kayaknya tuh profesi nanti kalau misalnya kita punya anak berubah gitu. Kita aja udah bisa berubah kan. Lo kayak gue kuliah antropologi, mujab politik, gue sekarang kerja di startup, mujab sih masih sama sih. Masih sama. Mahari masih sama gitu. Tapi point is kayak
the future will be different gitu. Betul. Dan aku mau point out satu hal ya. Kayak tadi kan kita ngomongin anak gue ntar kayak gini, anak gue ntar kayak gini. Kayak kerasa gak sih? Itu kan yang dulu orang tua kita lakuin juga. Bener Dan juga itu men. yang kita benci. Itu yang kita benci. Hey, bodoh. Inilah yang membuat kita tuh harus sadar sama diri kita yang sekarang gitu kan. Bener. Apa sih yang dari orang tua kita kurang suka? Iya. Kita harus evaluasi dan coba catat, bukan cuma evaluasi marah-marah, tapi evaluasi terus apa yang bisa kita lakuin untuk memperbaiki itu. Karena kalau enggak ya kita nggak sama aja gitu sama orang tua kita. Tapi gue seneng mungkin udah mau mencapai akhir dari conversation ini juga, Jap. Gue seneng future parents tuh hadir karena sebagai pengingat bahwa orang tua tuh manusia gitu. Betul. Mungkin generasi kita masih menganggap orang tua tuh superior, kayak mungkin mereka nggak ada salahnya gitu loh. Betul. Tapi future parents tuh juga berusaha menghumanize kita sebagai parents nantinya. Gitu, karena ya kita tuh manusia gitu loh. Kayak we made mistakes and so on gitu. Jadi belajar, maksudnya future parents tuh hadir sebagai platform ya untuk lu tuh untuk belajar gitu. Dan sih. yang paling penting adalah keinginan untuk terus belajar. Nah, Karena itu. sekali ya kita udah ngerasa kita gak punya salah, ya kita gak akan belajar ya. Iya, Betul, iya, betul. iya. Dan ada satu poin yang aku mau selipkan karena belum keomong nih di Iya. podcast Apa ini. tuh? Itu adalah Apa Future tuh? Parents Project juga sangat-sangat mendukung keterlibatan ayah di dalam proses pengasuhan. Iya. Karena itu suatu hal yang masih Iya. sangat butuh Sangat butuh. dikejar gitu Iya. ya. Karena Jangan mau enaknya doang lo. Ayah-ayah di sana. Denger-denger lu Mau juga anak juga tuh. denger-denger lu mau jadi house husband, Jap. Waduh. Iya, gue pengen itu sih sebenarnya. Jadi Biar istri lu gue yang kerja. Enggak sugar bercanda. mommy dicari. Bercanda. Enggak ya. Tapi apapun itu dan mungkin mendukung kesetaraan gender Iya, iya. juga Iya, iya. dalam kepengurusan anak. Ya. Tapi Seorang gue sepakat sih. ya, Sepakat. seorang ayah harus bisa ganti popok. Misalnya Iya. selama ini kan ibu tuh yang banyak lebih kayak gitu. Iya. Seorang ayah bangun pagi jam 2, jam 3, seorang ayah yang gitu-gitu. bisa lo gantian. Ya bisa lo Iya, gantian gitu-gitu. So ini sih yang juga mau ditekanin bahwa dalam membesarkan seorang anak tuh ya harus butuh teamwork. Betul. Kayak gitu sih. Ibarat presiden mau wakil presiden. Waduh. Dan sejujurnya, Asal wakilnya jangan jadi sejujurnya ya. Enggak. Itu katanya nanti. Oke ya. Dan sejujurnya ya, kalian berdua kan udah pernah di fitur ya di Future Parents Project. Oh, iya. Nah itu ada alasan kenapa Future Parents Project itu selalu ada cewek ada cowok gitu ya. Karena kita maunya emang dua-duanya terlibat. betul. Oke. Dan kalian-kalian ini nih yang menjadi ambasador untuk ngasih tahu teman-teman kalian di tongkrongan iya. kalau nanti kita jadi bapak yang bener ya guys ya. Amin. Jangan malah jajan-jajan di luar gitu. Iya. Jajan apa? Sama ini kan kita Kopi. jajannya es kopi. Oh iya. Betul. Udah makin Oke. gede ntar jajannya beda. Ini memang kalau ngomongin soal masa depan gitu ya, asuh anak dan seterusnya nggak bakal habis nih. Gue pengen nutup podcast ini dengan kita masing-masing ngomong nih. Ted, lu pengen jadi orang tua kayak gimana sih? Oke. Bukan anaknya yang kayak gimana ya, Iya. orang Ya. Guenya tuanya. ya. Orang tua kayak gimana? Mungkin mulai dari Bantet. Gue pengen menjadi orang tua yang apa ya, pengertian dan fun sih. Karena gue sadar masa muda gue gini gitu. Kalau ntar gue tiba-tiba galak gitu, gue takutnya teman-teman gue ketemu gue kayak, kok lu gini sih jadi orang tua gitu. Jadi maksud gue pengen menjadi ya orang tua pengertian dan fun. Dan kalau emang anak gue mungkin punya mimpi yang berbeda daripada gue dengan apa yang gue dulu impikan, ya nggak apa-apa gitu. Gue pengen jadi orang tua yang suportif itu sih gitu. Oke. Kalau lu apa, Jap? Oh, gue dulu ya. Lu pengen jadi orang tua yang menang Iya. abang none gitu? Belum tentu. Oh, belum tentu. Dia harus level nasional. Oh, iya. Miss Universe. Miss Universe. Mungkin gue ngasih konteks dulu ya. Gue besar di keluarga broken home gitu ya. Gue nggak tumbuh dengan kasih sayang ayah. Jadi gue tuh semacam punya dendam sebenarnya. Gue punya dendam yang gue rasa positif ya. Bukan dendam, gue pengen bikin keluarga berantakan. No, sama sekali nggak. Tapi gue punya dendam kalau gue harus mempersiapkan diri dengan baik supaya gue bisa jadi ayah yang baik, ayah terbaik buat anak gue, gitu. Gue pengen jadi sosok ayah yang ada di setiap fase tumbuh kembang anak gue. Pengen jadi ayah yang pengen ngedengerin sebenarnya maunya anak gue tuh seperti apa. Di waktu yang sama juga gue berusaha untuk ngebimbing mereka dengan nilai-nilai yang menurut gue anggap baik. Dan
gue akan bertanggung jawab gitu terhadap apapun pilihan yang diambil sama anak gue. Maupun kalau pilihannya bagus kita support, kalau pilihannya jelek ya tentu kita punya tanggung jawab untuk bisa meluruskan itu. Oke. Kalau pilihan politik? Waduh. Jadi gue pengen jadi sosok ayah yang kayak gitu sih. Mantap. Siapapun anak mujab nanti kamu beruntung, Nak. Lu Ini papamu, Nak. Iya, ini papamu, Nak. Oke. Mahari lu pengen jadi orang tua yang gimana? Oke, mungkin yang pertama banget pengen memberikan lingkungan dan afeksi yang hangat ya. Dari komunikasi dan juga dari perilaku gitu. Pokoknya emang physical touch nih anaknya, jadi kayak maunya emang hangat hubungannya. Yang kedua pengen jadi orang tua yang haus akan pembelajaran gitu. Jadi belajar terus. Jadi anaknya tuh juga ngerasa oh ya orang tua gue emang gak sempurna sih. Dia tuh buktinya lagi belajar terus. Oh dia salah tapi dia belajar lagi kok gitu. Misal anaknya kumon, orang tua ikut kumon juga. Enggak. Sejujurnya aku suka sih kumon. Boleh. Dan yang ketiga sebenarnya adalah tahu batasan gitu kan. Oke. Ketika aku sadar oh ini gue udah gak bisa nih, gue udah gak sanggup nih. Ya minta tolong sama orang sekitar gitu ya, sama keluarga yang bisa mendukung. Dan yang terakhir banget adalah menjadi orang tua yang tetap mengejar mimpi aku sendiri. Karena menurut aku kalau misalnya kita sendiri bisa nunjukin kita mengejar mimpi kita tentu dengan tetap bertanggung jawab ya sama anak gitu. Tapi anak kita bisa ngerasain gitu. Oh kalau ngejar mimpi tuh kayak gitu ya. Oh kalau ada banyak tantangan tetap bisa dilaluin ya. Oh mama nangis-nangis tapi dia besoknya lanjut lagi ya gitu. Jadi belajar langsung bahwa ya udah kalau kamu kejar mimpi gitu. Bareng-bareng kita support dan bukan berarti bahwa punya anak harus kehilangan akan itu juga. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Ini banget ya episode kali ini. Tidak sangat arif dan bijaksana ya. Sangat spesial. Sangat spesial. Ini benar-benar spesial loh, bukan karena udah nggak percaya sudah trust issues. Oke Jap, mungkin kita tutup aja teman-teman. Semoga episode kali ini bisa membuat teman-teman follow dulu tapi Future Parents Project di sini. Di sini ya. Nanti ada mungkin tulisannya di bawah. Dan Instagramnya Mahari. Dan juga kalau misalnya teman-teman yang pas nonton ini lagi mau nikah, coba obrolin hal-hal berat juga, hal-hal yang menantang. Nggak cuma hashtag ya. Jangan cuma hashtag gitu, ngomongin soal hal pranikah dan lain-lainnya. Kasih hadiahnya itu aja apa ya? Apa? Ini konseling pranikah gitu. Nah, yang gitu-gitu. Bisa yang gitu-gitu, oke. Jadi semoga teman-teman kalau yang mau nikah lancar, bisa menjadi ayah atau ibu yang baik untuk anaknya kelak. Oke? Oke, jangan lupa subscribe dan sebarkan informasi ini kalau menurut kamu podcast ini bermanfaat. Oke, jangan lupa komen di bawah. Komen aja di bawah kalian mau punya anak berapa sih? Waduh. Atau kalau nggak mau punya anak juga nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. It's your choice. Parent untuk anak-anak yang lain. Betul. Nah, oke. Anak bulu misalnya. Wah, anabul ya. Anabul ya. Oke. Kalau gitu gue Ardian Bantut. Gue Mujab dan Mutiara Maharini. Ya oke. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.